Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita. Di sini saya akan presentasi akuntansi biaya dari kelompok 7 hingga 14. Mohon disimak teman-teman. Hari pertama di sini saya akan membahas tentang joint product dan by product. Yang mana joint product adalah dua atau lebih produk yang dihasilkan secara bersamaan dari satu proses produksi tunggal. Proses produksi ini tidak dapat dipisahkan menjadi beberapa proses yang menghasilkan hanya satu produk saja. Sedangkan main produk adalah produk sampingan yang memiliki nilai jual relatif kecil dibandingkan dengan produk utama. Proses produksinya tidak dapat dihindari dan biasanya dijual dengan harga pasar yang rendah. Materi selanjutnya yaitu just in time, yang mana just in time adalah sebuah filosofi manajemen produksi dan inventaris yang bertujuan untuk minimalkan persediaan dengan hanya memproduksi atau menerima barang dan material yang dibutuhkan tepat pada saat dibutuhkan. Konsep just in time itu yang pertama mengurangi persediaan, yang kedua memproduksi tepat waktu, yang ketiga kualitas tinggi, yang keempat mengurangi pemborosan, dan yang terakhir perencanaan yang teliti. Materi selanjutnya yaitu materi tentang material controlling, yang mana material controlling atau pengendalian material adalah sebuah sistem manajemen yang bertujuan untuk memantau dan mengendalikan seluruh proses yang berkaitan dengan material, mulai dari perencanaan, kebutuhan material hingga penyimpanan dan penggunaannya dalam proses produksi. Tujuan utama dari material controlling adalah untuk memastikan ketersediaan material yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi dengan minimalkan biaya penyimpanan dan pemborosan material. Selanjutnya ada labor controlling, yang mana labor controlling atau pengendalian tenaga kerja adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk memantau dan mengendalikan seluruh aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja dalam suatu organisasi, mulai dari perencanaan, kebutuhan tenaga kerja, hingga ke pengelolaan upah, produktivitas, dan pengembangannya. Tujuan utama dari labor controlling adalah untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang bersedia untuk kebutuhan produksi berkualitas dan efektif dan efisien, serta minimalkan biaya tenaga kerja yang tidak perlu. Materi selanjutnya itu factory overhead controlling atau pengendalian biaya overhead pabrik. Adalah proses manajemen yang sistematis untuk memantau, menganalisis, dan mengendalikan biaya overhead pabrik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa biaya-biaya ini dikelola secara efisien dan efektif sehingga berkontribusi pada profitabilitas perusahaan manufaktur. Biaya overhead pabrik ini mencakup semua biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Materi selanjutnya yaitu departementalisasi biaya overhead pabrik, yang mana metode alokasi biaya overhead pabrik yang membagi total biaya overhead ke dalam berbagai departemen produksi berdasarkan aktivitas dan sumber daya yang dikonsumsi oleh masing-masing departemen.
Ini berbeda dengan metode alokasi sederhana yang hanya menggunakan satu basis alokasi, seperti jam kerja langsung atau jumlah unit yang diproduksi. Departementalisasi menawarkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam pengelolaan biaya overhead karena pertimbangannya berbeda aktivitas dan menggunakan sumber daya di setiap departemennya. Selanjutnya, materi tentang penerapan sistem biaya standar dan analisis varian, yang mana biaya standar ini ditetapkan sebelum produksi dimulai. Ini melibatkan riset dan analisis yang cermat untuk menentukan jumlah dan harga standar untuk setiap elemen biaya, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Selanjutnya ada analisis varian, merupakan langkah penting dalam sistem biaya standar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penyebab varian dan mengambil tindakan korektif. Selanjutnya, materi terakhir yaitu analisis biaya pemasaran, yang mana analisis biaya pemasaran adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi semua biaya yang terkait dengan aktivitas pemasaran suatu produk atau jasa. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana biaya pemasaran berkontribusi terhadap pendapatan dan profitabilitas, serta untuk mengoptimalkan pengeluaran pemasaran agar lebih efektif dan efisien. Baik, itulah tadi presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.